Shalom, salam jumpa, salam sehat, dan tetap semangat. Pada saat ini, kita kembali menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja, Jemaat Warakas, Klasis Pulau Jawa. Kita bersyukur kasih Tuhan senantiasa nyata bagi kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita boleh dipertemukan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu oleh karena kasih setiamu yang selalu hadir di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Engkau sudah menyertai kami di dalam sepanjang aktivitas kami dan kami percaya bahwa kami melalui semua itu oleh karena kekuatan dan juga penyertaan daripada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami akan menikmati persekutuan sebagai saudara-saudara seiman. Tuhan memberkati agar kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Hamba Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan, Tuhan pimpin dan sertai sehingga apa yang disampaikan boleh juga sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ampunkan salah dosa kami, terima kami yang datang berdoa di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.
Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 5 ayat 38 sampai dengan 48. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah kelebihan daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan dari Matius pasalnya yang kelima, ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu lebih daripada yang biasa. Lebih daripada yang biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, membalas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita dan membuat kita menjadi kecewa, sakit hati, sedih, bahkan mungkin mengalami penderitaan, adalah sikap yang biasa kita temukan di dalam kehidupan dunia ini. Kadangkala kita terdorong untuk membalas perbuatan itu lebih daripada apa yang orang lain telah perbuat kepada kita melalui pikiran, perkataan, bahkan tindakan kekerasan. Bagi pengikut Yesus, melalui firman Tuhan, kita diminta, bahkan dituntut untuk melakukan apa yang tidak biasa. Kita garis bawahi, melakukan apa yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang di dalam dunia ini, yaitu senantiasa berbuat baik, mengampuni, dan bahkan mendoakan orang yang telah melakukan perbuatan yang jahat atau melukai kehidupan kita, hati dan kehidupan kita. Mengapa kita perlu atau harus berbuat demikian? Kita harus ingat bahwa kita telah menerima kasih Tuhan yang besar di dalam pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah diberikan status yang baru, yaitu menjadi anak-anak Tuhan. Dunia tidak dapat memberikan kasih yang sebesar ini, bahkan juga status yang luar biasa seperti ini, menjadi anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil dan diutus untuk menyatakan
kebaikan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, baik kepada orang yang selalu baik kepada kita, maupun juga kepada orang yang bersikap tidak baik kepada kita. Seperti Yesus yang selalu bersikap baik, selalu setia mengasihi. Ia mencurahkan kasih-Nya bagi semua orang. Bukan hanya untuk sebagian orang, bukan hanya untuk orang yang baik, tetapi justru Ia mengatakan bahwa Ia datang membawa berita keselamatan, sukacita bagi orang-orang yang berdosa. Mungkin ada yang berkata, Yesus kan Tuhan. Tentu ini mudah bagi Tuhan mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Tetapi bagi kita, mungkinkah kita bisa melakukan apa yang diharapkan oleh Tuhan melalui firman-Nya? Satu hal yang harus kita letakkan di dalam pikiran dan hati kita, atau hati dan pikiran kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, yang sudah dibaharui, dikaruniakan hidup yang baru, dikasihi, diampuni, dibuat berharga oleh Tuhan. Yesus ingin agar hidup yang luar biasa itu dimaknai untuk kemuliaan bagi namanya, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan Yesus yang selalu ingin melakukan hal yang baik bagi kehidupan di mana kita berada, selalu ingin melakukan apa yang benar bagi dunia ini. Firman Tuhan mengatakan, jika kita hanya baik pada orang yang baik kepada kita, apakah bedanya kamu dengan orang lain itu? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah juga berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu di sorga sempurna. Untuk ukuran kesempurnaan itu bukanlah urusan kita. Kita tidak mengetahui tingkat kesempurnaan seperti apa yang harus kita miliki, karena Tuhanlah yang empunya ukuran itu. Namun yang pasti bahwa ketika kita berjuang untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu melakukan perbuatan yang lebih daripada yang biasanya terjadi di dalam hidup ini, tentunya yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Kita percaya bahwa proses itu sedang menuntun kita untuk menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Selamat berproses, tetaplah setia kepada firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Terpuji nama Tuhan, amin firman-Nya. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Penuh bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikmu, bersandarkan lengan yang kekal, aman, aman.
Bersandarkan lengan yang kekal, langkahku teguh, jalanku cerah. Bersandarkan lengan yang kekal, aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Mari kita berdoa. Tiada putusnya kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan selalu mengasihi kami. Seperti yang kami boleh alami sampai pada hari ini. Kami boleh menjalani aktivitas kehidupan kami dengan kekuatan dan penyertaan daripada Tuhan. Kami juga boleh diberikan kesempatan untuk menikmati sehati di dalam doa bersama dengan saudara-saudara seiman, baik yang ada di Warakas maupun juga yang ada di mana saja. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan melalui ibadah pada saat ini. Biarlah puji-pujian dan firman Tuhan yang sudah kami lakukan dan kami dengarkan itu senantiasa menjadi proses di mana kami semakin memiliki iman yang kuat dan merasakan kedekatan dengan Tuhan dan juga semakin mengalami pertumbuhan iman yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami terus bergumul bersama dengan orang tua, saudara-saudara, bahkan juga anak-anak, serta sesama kami yang sakit terpapar pandemi COVID-19. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Engkaulah dokter kami yang Maha Kuasa, jamalah tangan dokter dan perawat, sehingga melalui hati yang penuh kasih, kuasa Tuhan yang mengalir akan mengaruniakan pemulihan. Karuniakan kesabaran di dalam menanti yang terbaik daripada Tuhan. Demikian juga yang berada di dalam pergumulan, berbagai pergumulan kehidupan. Kami berdoa bagi yang berjuang di dalam mencari pekerjaan. Kami berdoa bagi yang menanti teman hidup. Kami berdoa bagi yang menanti hadirnya anugerah anak. Kami berdoa bagi yang berada di dalam berbagai pergumulan karena ketidakharmonisan di dalam keluarga. Engkaulah sumber kebaikan. Kami percaya ketika kami menyampaikan dan berdoa untuk semua itu secara terus-menerus, Engkau dengan waktu yang tepat akan menjawab apa yang menjadi pergumulan kami, memberikan pemahaman yang dalam kepada kami untuk setiap hal yang harus kami alami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, seluruh kehidupan kami serahkan kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkaulah penolong kami yang sejati, Engkau akan selalu setia menyertai kami. Inilah doa kami, sempurnakan semua itu di dalam Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah sehati di dalam doa pada saat ini. Kita telah menikmati kasih Tuhan bersama-sama. Sampai berjumpa di edisi yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.